Baiklah pendengar sekalian, diskusi kita semakin mendalam dan kita telah membahas berbagai faktor penyebab krisis pasar modal Indonesia. Dari kebijakan ekonomi yang kontroversial, defisit anggaran yang berisiko tinggi, hingga minimnya transparansi yang memperburuk kepercayaan investor. Namun, kita tidak bisa hanya berhenti pada analisis penyebabnya. Kini saatnya kita membahas strategi pemulihan. Bagaimana cara pemerintah, regulator, dan pelaku pasar dapat mengembalikan stabilitas pasar modal dan kepercayaan investor? Untuk itu, saya ingin kembali ke Dr. Budi Santoso. Menurut Anda, langkah apa yang perlu diambil untuk memulihkan kondisi pasar modal kita? Terima kasih, Kevin. Untuk memulihkan pasar modal dan mengembalikan kepercayaan investor, kita perlu melihat strategi dalam 3 dimensi. Jangka pendek, menengah, dan panjang. 1. Jangka pendek. Stabilitas dan intervensi pasar. Dalam kondisi krisis seperti ini, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia, BI, harus segera melakukan langkah-langkah stabilisasi pasar. Beberapa langkah yang dapat diambil. Intervensi pasar melalui buyback saham oleh perusahaan-perusahaan BUMN untuk menahan laju penurunan harga saham. Pengendalian volatilitas dengan mekanisme seperti trading halt, temporary suspension, ketika terjadi fluktuasi harga yang terlalu ekstrim. Paket stimulus keuangan untuk meningkatkan likuiditas dan mendukung sektor-sektor yang paling terdampak. Ini sejalan dengan konsep counter-cyclical policy, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan pasar ketika terjadi guncangan ekonomi. 2. Jangka menengah. Reformasi kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan. Setelah kondisi pasar lebih stabil, pemerintah harus segera memperbaiki komunikasi kebijakannya. Transparansi dan prediktabilitas adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan investor. Beberapa langkah penting: memastikan kebijakan yang lebih konsisten dengan melakukan kajian akademis sebelum menerapkan perubahan besar. Meningkatkan transparansi fiskal agar investor memiliki gambaran yang lebih jelas tentang arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan defisit anggaran. Mendorong investasi asing dengan memberikan kepastian hukum terhadap Foreign Direct Investment (FDI) dan menjamin bahwa aturan investasi tidak berubah-ubah. Konsep ini sesuai dengan Institutional Credibility Theory yang menekankan bahwa kepercayaan pasar terhadap institusi ekonomi sangat menentukan stabilitas jangka panjang. 3. Jangka panjang. Reformasi struktural. Untuk mencegah krisis serupa terulang di masa depan, Indonesia harus memperkuat fundamental ekonomi dan pasar modalnya. Ini bisa dilakukan dengan diversifikasi ekonomi agar pasar modal tidak terlalu bergantung pada sektor-sektor tertentu, seperti komoditas dan properti. Meningkatkan literasi keuangan dan investasi, agar investor domestik lebih siap menghadapi dinamika pasar. Memperkuat peran regulator untuk memastikan pasar tetap efisien dan bebas dari spekulasi berlebihan. Jika ketiga aspek ini diterapkan secara konsisten, maka pasar modal kita bisa lebih tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi di masa depan. Jadi menurut Dr. Budi, pemulihan pasar modal harus dilakukan dalam 3 tahap. Stabilisasi jangka pendek, reformasi kebijakan jangka menengah, dan reformasi struktural jangka panjang. Sekarang, mari kita beralih ke Dr. Rina Wahyuni. Dari perspektif kebijakan publik dan regulasi, apa yang perlu dilakukan untuk memastikan pasar modal kita lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh ketidakpastian politik dan ekonomi? Terima kasih, Kevin. Saya sepakat dengan Dr. Budi bahwa pemulihan harus dilakukan secara bertahap. Namun, dari perspektif kebijakan publik, ada beberapa aspek tambahan yang harus diperhatikan. 1. Reformasi tata kelola regulasi pasar modal. Regulasi yang tidak konsisten telah menjadi salah satu penyebab utama ketidakpastian di pasar modal. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam hal penguatan koordinasi antara Otoritas Keuangan, OJK, BI, dan Kementerian Keuangan, agar kebijakan yang diambil lebih terintegrasi. Menerapkan prinsip regulatory sandbox, yaitu kebijakan uji coba sebelum diterapkan secara luas, agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak terduga.
Meningkatkan transparansi dalam pembuatan kebijakan dengan melibatkan akademisi, pelaku industri, dan investor dalam proses konsultasi publik sebelum kebijakan besar diumumkan. 2. Reformasi pajak dan insentif investasi. Salah satu penyebab keluarnya modal asing adalah kebijakan pajak yang tidak ramah investor. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan menyesuaikan tarif pajak dividen dan capital gain agar lebih kompetitif dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Memberikan insentif bagi investor jangka panjang, misalnya dengan pengurangan pajak bagi investasi yang ditahan lebih dari 5 tahun. Mempermudah regulasi untuk investor asing, terutama terkait perizinan dan perlindungan hukum. 3. Membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi keuangan. Selain investor, kepercayaan publik terhadap institusi keuangan juga sangat penting. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan edukasi keuangan bagi masyarakat, agar mereka lebih memahami risiko dan peluang investasi di pasar modal. Mengatasi konflik kepentingan dalam pemerintahan, agar tidak ada persepsi bahwa kebijakan dibuat hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Memperbaiki transparansi dalam pengelolaan BUMN, karena perusahaan-perusahaan ini memiliki peran besar dalam stabilitas pasar modal. Jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, bukan hanya pasar modal yang akan pulih, tetapi kita juga bisa mencegah krisis serupa di masa depan. Jadi dari perspektif kebijakan publik, pemulihan pasar modal bukan hanya soal stabilisasi ekonomi, tetapi juga tentang reformasi regulasi, insentif pajak, dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Pendengar sekalian, kita telah membahas penyebab krisis, dampaknya terhadap ekonomi, dan strategi pemulihan yang bisa dilakukan. Namun, pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan kepada para pakar kita adalah, seberapa realistis langkah-langkah ini bisa diterapkan dalam kondisi politik dan ekonomi saat ini? Setelah jeda berikut ini, kita akan masuk ke segmen terakhir diskusi kita pada edisi ini. Tetaplah bersama kami di Science News.